Pertama dan terutama kita bersyukur kepada Allah yang mana dari sejak azan maghrib tadi kita berniat pergi ke masjid untuk menunaikan salah satu kewajiban kita yang sangat fundamental, yang sangat pokok dalam kehidupan kita, ialah solat. Dan untuk menambah keutamaan solat tersebut, kita pergi mungkin dari 5:30. Kita sudah siap-siap dengan mandi, wudu, berpakaian, berwangi-wangian, mengajak istri, mengajak keluarga untuk pergi ke masjid. Lalu kita duduk di masjid, kita salat takbir, lalu sampai saat ini insyaallah sampai isya kita berada di masjid ini. Tidak ada lain tujuan kita hanyalah kecuali hanya takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pula ternyata tadi kita bareng-bareng bersama-sama telah menzakatkan tubuh kita. Apa zakat badan dan tubuh kita? Tadi kita yang berzikir la ilaha illallah. Kata Nabi, addu zakat abdanikum, tunaikanlah zakat badan-badan kalian biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi kalau ada yang bertanya apa zakatnya badan, ialah zikir la ilaha illallah. Zakat harta dapat membersihkan harta kita, maka zakat badan dengan ucapan la ilaha illallah insyaallah akan membersihkan jasad dan tubuh kita dari maksiat dan dosa-dosa yang kita lakukan. Apalagi zikiran la ilaha illallah bukan hanya suara lidah kita saja, tapi zikiran la ilaha illallah juga kita barengin dengan suara hati kita. Karena suara yang paling didengar oleh Allah bukan hanya sekadar suara zahir kita, tapi suara yang sangat didengar oleh Allah Ta'ala ialah suara kalbu kita, suara hati kita, yang kadang hati kita tak terasa teriak kepada Allah. Allah tak terdengar oleh telinga zahir, tapi terdengar oleh telinganya pendengaran para malaikat. Lalu Allah Ta'ala mendengar hati-hati. Maka pemandangan yang sangat indah menurut Allah adalah hati-hati yang bersih, yang penuh dengan pikiran kepada Allah. Dalam kesempatan kali ini saya membawa kitab Bahjatul Wasail Bisyarhi Syama'il, karyanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Asy-Syafi'i, ulama Indonesia yang makamnya ada di Kota Makkah. Dan kitab ini mensyarah atau menjabarkan kitabnya yang dikarang oleh As-Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang bernama Ar-Risalatul Jami'ah, risalah yang mengumpulkan baina usuluddin, di antara dasar-dasar agama, wal fiqhi dan fiqh, wat tasawufi dan ilmu tasawuf. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyakit hati. Menjaga tubuh dari penyakit itu wajib, termasuk hifdzul badan, hifdzul jasad. Tetapi lebih wajib daripada itu ialah menjaga hati kita dari penyakit-penyakit yang sekayaknya kita tak terasa bahwa itu penyakit, kita sedang sakit, namun tubuh kita sedang segar bugar. Ternyata ketika diterawang secara batiniah kita sedang sakit. Kalau ma'riful alama wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Menjaga hati
dari maksiat-maksiat itu adalah wajib ala kulli muslimin atas setiap orang Islam. Kenapa demikian? Kata Rasul, ala di dalamnya disyarahkan oleh Imam Nawawi. Qala sallallahu alaihi wasallam, ala ingatlah, inna fil jasadi mudghatan, bahwa dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. In salahat salahal jasad kullu. Jika segumpal daging ini baik, maka baik pula lah seluruh anggota tubuh manusia. Jika segumpal daging ini bersih, maka bersih pula lah seluruh anggota tubuh manusia dari kotoran-kotoran dosa. Jika segumpal daging ini tunduk kepada Allah, maka tunduk pula lah seluruh anggota tubuh kita. Fa idza fasadal jasadu kullu, kata Nabi, apabila segumpal daging ini rusak, hancur, kotor, maka rusak pula lah seluruh anggota tubuh kita, kotor pula lah seluruh perbuatan anggota tubuh kita. Ala, kata Nabi, ingatlah, wahiyal qalbu, daging, segumpal daging yang dimaksud oleh Nabi adalah hati. Kenapa hati disebut qalbun? Qalbun itu hati. Kalau kalbun itu gonggong. Jadi bahasa Arabnya hati qalbun. Jadi qalbi, anti qalbi. Wahai istriku, anti qalbi, engkau adalah hatiku. Kalau begini jangan senang-senang, Bu. Wahai istriku, anti kalbi, engkau adalah, jangan senang-senang. Kalau kalbun bahasa kasarnya anjing. Kalau qalbun hati. Punya anak namakan Muhammad qalbun salim, Muhammad hati yang selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Famimma asl qalbi, dan sebagian dari maksiatnya hati, asyakku fillah, ini maksud besar dalam hati, ragu-ragu terhadap adanya Allah. Kadang terbesit di hati kita, Allah ada tidak, ada tidak, ada tidak. Ketika kita mendengarkan video terlewat, ada Tritunggal, lalu terbesit di hati kita, saya nyembah siapa? Maka asyakku fillahi ta'ala, ragu-ragu terhadap adanya Allah, itu maksiat terbesarnya hati. Khawatir dengan ragu-ragu adanya Allah, kita menjadi murtad. Murtad berarti keluar dari Islam. Maka ketika itu kita harus sadar, kita harus banyak istighfar kepada Allah dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk meyakinkan adanya Allah, adanya kita sendiri. Kita manusia adalah makhluk. Makhluk artinya tercipta. Berarti tercipta, ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Apa bukti adanya Allah lagi? Langit dan bumi. Langit itu namanya makhluk. Makhluk artinya tercipta. Berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Bumi dan segala pernak-pernik yang ada di bumi itu makhluk. Berarti makhluk itu tercipta. Berarti ada yang menciptakan siapa? Allah. Maka jangan sekali-kali dalam hati kita ragu-ragu tentang adanya Allah. Bahkan wa fi anfusikum, kata Allah, afala tubsirun, dan dalam diri pribadi kalian sendiri banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, tidaklah kalian berpikir. Jangan jauh-jauh. Hidung kita oleh Allah Ta'ala lubangnya ada di bawah. Andai kata hidung kita lubangnya tercipta ada di atas, kira-kira kalau hujan bagaimana? Makhluk terkecil lagi yang ada di kita, bulu hidung kita, bulu.
Andai kata hidung kita tak punya bulu, maka kalau ada debu, tak musim hujan, musim kemarau, maka berapa banyak debu yang akan masuk ke dalam hidung kita, sehingga banyak masker-masker yang terjual. Itu makhluk Allah. Adanya masker yang ada kemarin itu karena ada makhluk Allah yang harus kita tutupi. Yang makhluk itu melekat di tubuh kita. Apa? Hidung. Takut makhluk Allah yang lain yang berupa penyakit masuk ke tubuh kita, yang disebut dengan virus. Kemarin virus corona. Cuma ibu-ibu hati-hati juga. Virus corona mungkin berlalu, tapi virus Marlena dan Marcona masih banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, wal amnu mim makrillah. Termasuk maksiatnya hati merasa aman dari tipu daya Allah. Tipu daya Allah itu apa? Azab Allah, siksa Allah, murka Allah. Maksiat menjadi-jadi, tapi tenang-tenang saja. Tak pernah beristighfar kepada Allah, tak pernah menyesal atas maksiat yang dilakukan, seolah-olah selamat kalau mati. Ibadah, oke, kita tetap ibadah. Tapi setelah ibadah, dalam hati orang mukmin harus ada dua sifat. Satu, sifat khauf, merasa khawatir. Dua, sifat roja, merasa berharap. Jadi orang mukmin jangan merasa aman dari siksanya Allah. Dua. Yang ketiga, termasuk maksiat hati, wal kunutu min rahmatillah ta'ala, merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Penyakit ini biasanya dimiliki, penyakit merasa aman tadi biasanya dimiliki oleh orang mukmin yang ahli ibadah ke Allah Ta'ala. Merasa dirinya ahli ibadah ke Allah, sehingga menganggap remeh orang lain yang tak ibadah kepadanya, seolah-olah dia paling selamat, seolah-olah dia paling aman dari murka Allah, seolah-olah dia paling aman dari siksa Allah, menganggap remeh orang lain. Maka ini termasuk maksiat hati. Adapun putus asa dari rahmatnya Allah, kebanyakan penyakit ini menimpa orang-orang yang sudah jauh dari Allah, penuh dengan maksiat, atau orang-orang yang sudah diliputi dengan kesulitan, atas bawah kanan kiri sulit, diuji Allah dengan berbagai macam kesulitan, padahal Allah sedang sediakan ia derajat yang tinggi, diberi kesulitan luar biasa, yang kesulitannya sama, bahkan melebihi kesulitan para ulama. Akhirnya putus asa dia dari rahmatnya Allah Ta'ala, sehingga dengan putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala dia sedang melakukan dosa besar. Ingat, sering saya jelaskan, Lallahu afrahu bitaubatil abdi. Allah Ta'ala lebih senang menerima taubat hambanya yang sudah kadung jauh dari Allah. Dari kecil sampai dewasa dia tak kenal Allah, bermaksiat kepada Allah, sampai ubanan tua renta dia tetap bermaksiat kepada Allah. Ternyata ketika dia bercermin, melihat tulangnya sudah rapuh, sudah tak mudah untuk berdiri tegak, melihat kulitnya sudah keriput, melihat wajahnya yang dulu tampan sudah berubah. Akhirnya dia sadar, nangis ke Allah, istighfar ke Allah. Maka Allah lebih senang menyambut hamba yang bertobat seperti ini dibandingkan dengan kegembiraannya yang didapatkan oleh seorang ibu yang tak punya anak, hanya satu-satunya anak, sudah menunggu 10 tahun baru punya anak satu, ternyata masih bayi, anaknya hilang tak kemana. Dari 20 tahun yang akan datang, ternyata anaknya pulang dalam keadaan segar bugar sehat, bahkan sukses. Dipeluklah oleh ibu ini secara heran karena tenangnya, karena senangnya, karena gembiranya. Maka Allah
lebih senang daripada ibu ini menerima hambanya yang sudah kadung jauh dari Allah, tapi dia kembali kepada Allah. Tidak ada alasan untuk kita putus asa dari rahmat Allah. Nih. Kemudian yang keempat, termasuk penyakit hati, wa takabburu ala ibadillahi ta'ala, sombong terhadap hamba-hamba Allah, suka mencela. Orang hanya berbeda pendapat saja sudah sombong. Dikirain orang semua lakukan maksiat semua, bid'ah semua, haram semua, masuk neraka semua, seolah-olah surga hanya miliknya. Wa takabbur ala ibadillahi ta'ala, sombong terhadap hamba-hamba Allah. Sombong sifat Fir'aun. Kadang orang sombong pakai jubah, iya. Pakai sorban, memang. Jenggot panjang, iya. Jubahnya kemana-mana, iya. Tapi sombong terhadap hamba Allah, Allah tak senang. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tak senang kepada orang-orang yang sombong. Ingat, gunung Judi, gunung yang pernah dihinggapi oleh perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Gunung ini kecil, tapi ketika Allah memberikan wahyu kepada gunung-gunung, hei gunung-gunung, nanti aku setelah banjir bandang ini, aku akan hinggapkan perahu kekasihku Nabi Nuh di salah satu di antara gunung-gunung di antara kalian. Gunung-gunung yang besar berkata, oh aku gunung yang paling tinggi, pasti dia aku. Gunung yang besar lagi berkata, oh aku yang lebih lebar daripada engkau, yang tinggi. Yang besar lagi, oh aku. Kata gunung Judi, man ana, siapa aku? Hingga Allah akan meletakkan perahu nabinya di atasku. Akhirnya fastawat alal judi. Ketika banjir bandang telah habis, maka perahunya Nabi Nuh merata hingga berada di atas gunung Judi. Cerita tawadhu lagi, rendah hati. Tawon, tahu tawon, madu. Ketika Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada burung-burung, semua yang bisa terbang disebut ta'ir, burung bahasa Arabnya. Apa saja burung. Hei para burung, kata Allah Ta'ala, aku akan meletakkan madu di salah satu perut di antara kalian, yang madu ini obat dari segala penyakit. Kata burung yang besar-besar, aku tak mungkin madu dan banyak itu diletakkan di perut kecil-kecil kalian. Kata yang besar, aku. Kata burung yang lain, aku. Tapi kata tawon, tak mungkin aku ini kecil. Tak mungkin Allah meletakkan madu yang begitu berharga ini dalam perutku. Akhirnya apa kejadiannya? Madu diletakkan oleh Allah di perut tawon yang kecil. Sampai tahu tawon itu kecil, lebih kecil daripada serangga. Serangga apa itu? Yang ada itu karena tawadhu. Begitu juga ketika Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, hei Ibrahim, man anta? Ana khalilullah. Ibrahim, siapa kamu? Aku kekasihmu Allah. Kepada Nabi Musa, hei Musa, man anta? Ana kalimullah. Aku orang Nabi yang pernah berbicara denganmu Allah. Kepada Nabi Isa, man anta? Ana ruhullah. Aku kekasihmu Allah. Ketika bertanya kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Apakah Rasulullah berkata, ana khatimul anbiya? La. Apakah Rasulullah berkata, ana sayyidul mursalin? La. Aku rajanya seluruh urutan? Tidak. Tapi apa jawaban kanjeng Nabi? Ana Abdullah. Aku hambanya Allah. Dan makanya Rasulullah diangkat dari seluruh nabi dan seluruh utusan, karena Rasulullah mudah tahu memposisikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong. Kemudian penyakit yang kelima, penyakit hati, waria. Ria itu ibadah ingin dilihat orang. Yang menantu-menantu baru, kalau ada mertuanya,
Bismillahirrahmanirrahim. Sebulan. Lain rumah. Sudah sebulan pindah rumah. Subuhnya tak bangun-bangun. Kenapa? Ria. Ibadah karena selain Allah itu ria. Termasuk syirkul asghar, syirik kecil. Cuma jangan gara-gara sifat ria ini kita meninggalkan ibadah. Kenapa sampai tak ke masjid, Pak? Saya takut ria, makanya tak ke masjid, sholat di rumah. Jangan. Latih dulu, latih ke masjid. Makanya saya tak ke masjid, saya takut dibilang khusyuk. Jangan. Latih dulu, karena nanti akan hilang dengan sendirinya. Mungkin awal-awal ria, tapi setelah terbiasa hilang ria itu. Kemudian wal ujubu bi taatillah. Ujub, takabur itu sombong. Wal ujubu, besar hati, bangga hati dengan ketaatannya kepada Allah. Tadi malam saya sholat tahajud 3 rakaat, subhanallah, khusyuk saya. Dibicarakan ibadahnya. Kalau dia berbicara ke santrinya atau kepada jemaahnya dengan niat untuk diikuti tak apa-apa, yuqtada bihi. Tapi kalau dibicarakan agar dipuja-puji, disanjung-sanjung, maka itu namanya ujub. Ujub, penyakit hati, bangga hati dengan ibadah, itu dapat menghilangkan pahala ibadah. Kemudian wal hasadu, iri. Apa itu hasad? Hasad itu, iri ini adalah karahiyatun ni'mati 'alal muslim wastisqaluha. Orang Islam diberi nikmat oleh Allah, tetangganya diberi nikmat beda nikmatnya. Kita tak senang berat hati. Bahkan naudzubillah, disantetlah, diapakanlah. Bagaimana nikmat itu hilang dari tetangganya? Dan orang iri sulit untuk menerima kebahagiaan, sulit. Karena hatinya selalu dihantui takut. Dan untuk menghilangkan rasa iri ini adalah sadar bahwa semua sudah ada bagiannya. Yang kaya sudah dikayakan oleh Allah, yang belum kaya belum dikayakan oleh Allah Ta'ala. Semua ada bagiannya. Yang kaya jadi rahmat kepada yang tak punya, yang tak punya dari rahmat kepada yang kaya. Iri. Dan maksiat pertama di langit adalah iri, sombong dan iri. Ini maksiat pertama. Allah dimaksiati di langit itu dengan sombong dan iri oleh iblis. Iblis sombong, disuruh sembah sujud, sembah hormat, sujud hormat kepada Nabi Adam. Kata iblis, ana khairum minhu, ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api, dia dijadikan dari tanah. Aku lebih hebat Allah. Sombong. Kedua, iri. Akhirnya dia iri kepada Nabi Allah Adam. Iblis dari dulu sampai kiamat tak pernah senang, kecuali dia senang kalau banyak pengikutnya. Iblis, alhamdulillah, iri. Kemudian di bumi Allah dimaksiati juga dengan iri. Siapa? Qabil dan Habil. Qabil hingga membunuh Habil karena Allah perintahkan syariat Nabi Adam alaihissalam bahwa boleh kawin satu saudara, yang penting bukan kembarannya. Silang, kawin silang. Qabil dan Iklimah, Habil dan Labuda. Ini satu kembaran. Allah perintahkan di syariat Nabi Adam bahwa Habil kamu dengan Iklimah, Qabil kamu dengan Labuda. Qabil tak nerima karena Labuda kurang cantik. Sama, kita juga begitu kalau kurang cantik. Qabil ridho karena Ikrimah rada-rada cantik. Akhirnya iri, dibunuh. Terjadilah pembunuhan pertama, yaitu Qabil membunuh Habil. Dan kata ulama, setiap ada pembunuhan di dunia, Qabil juga ikut daripada dosa pembunuhan tersebut. Karena apa? Qabil yang memulai perkara pembunuhan. Begitu juga kalau kita di kampung kita memulai keburukan, mulai diskotik pertama kali diskotik itu.
Tidak ada diskotik di kampung kita. Tiba-tiba buka kafe besar, ngundang artis, lalu joget anak-anak muda ketika itu. Kita sadar, kita mati, ternyata diteruskan oleh anak-anak kita. Maka dosa jariah akan mengalir kepada kita. Kenapa? Diskotik yang pernah kita buka, kita sebagai orang tuanya dilanjutkan oleh anak generasi. Ternyata tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, diskotik itu jalan terus, kita mati. Maka setiap mereka diskon di situ, mereka zina di situ, mereka minum-minuman di situ, mereka judi di situ, kita teralirkan dosanya oleh Allah. Bukan hanya amal jariah yang mengalir kepada kita, tapi dosa jariah juga mengalir kepada kita. Kemudian termasuk penyakit hati al-israru ala maksiatillah. Maksiat hati adalah selalu bermaksiat kepada Allah, bermaksiat terus, tak berhenti, tak istighfar. Kemudian wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala, termasuk maksiatnya hati pelit dengan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Pelit terhadap apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Harta banyak, Allah perintahkan untuk dizakati, ternyata tidak mengeluarkan zakat. Maka itu karena dari hatinya, perasaan hatinya takut miskin, takut hilang, takut berkurang dan lain sebagainya. Maka pelit terhadap kewajiban ini termasuk maksiat hati. Wa su'udhanni billahi, dan termasuk maksiatnya hati su'udhan, buruk prasangka kepada Allah. Buruk prasangka, belum kerja sudah buruk. Nanti kalau saya bekerja begini, saya tak sukses dong. Belum kerja sudah buruk sangka. Azam fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Usaha dulu, coba dulu. Tak berhasil, sudah dicoba belum sukses, baru fatawakkal 'ala Allah. Ikat dulu, baru pasrahkan. Lamar dulu, ungkapkan cintaku dulu kepadamu. Misalnya anak-anak muda pengen wanita solehah cantik, hafizah penghafal Quran, belum diungkapkan perasaannya sudah mundur, sudah suudzon kepada Allah. Nanti tak ingat, tak mau diungkapkan dulu. Wahai adindaku, aku sebenarnya pengen cari perempuan seperti kamu, tapi aku tak berani mengungkapkan perasaan ini. Ungkapkan dulu, pergi ke orang tuanya. Oh, ternyata sudah berusaha belum berhasil, berarti bukan jodoh. Banyak ke orang tua itu. Saya sih masih muda. Dulu bagaimana dapatkan ibu-ibunya dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Termasuk suddon bi khalqillah, buruk prasangka kepada makhluk Allah. Buruk prasangka kepada makhluk Allah itu suddon. Namanya kata Allah dalam Al-Quran, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah banyak buruk sangka akan mengkotorkan hati. Kemudian dosa juga termasuk dosa besar, akbarul kabair, kata Nabi, akbarul kabair, paling besarnya dosa, su'udzanni billahi ta'ala azza wa jalla. Su'udzan, buruk prasangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya miskin terus karena Allah tak senang kepada saya. Bukan, saya kerja tak sukses, mungkin Allah marah ke saya. Kita sudah suudzon ke Allah. Kadang kita diuji oleh Allah, tak punya uang, tak punya duit, ekonomi sulit. Allah menguji itu karena badannya sudah sehat, anaknya sudah banyak, istrinya cantik, anaknya banyak. Kadang orang kaya tak punya anak, istrinya tak cantik, sampean tak punya apa-apa tapi istrinya cantik, anaknya banyak. Akhirnya Allah sulitkan ekonomi untuk Allah Ta'ala angkat derajatnya. Mudah-mudahan bermanfaat oleh Allah Ta'ala, sehingganya kita bisa menjaga hati kita dari penyakit-penyakit yang itu termasuk ma'asyul qalbi, maksiat hati. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman alladhi yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min ahwali ahli an-nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.